Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi sumber politis tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Seperti yang ada di video. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, bagaimana dilihat dalam tabel tersebut. Sebenarnya mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila, namun keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi yang tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif. Pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK sebagai fungsikan bahwa ada aturan lain yang harus disepakati oleh ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan, namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan harus ditaati dalam perjalanan mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan lain. Pengertian keempat, yang menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu mengandalkan Pancasila, bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang bagi kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan yang diambil. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam hal-hal berikut ini, sebagaimana yang terdapat di teks di layar. Yang pertama, bahwa pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini tentu membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan ekstensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan IPTEK di Indonesia. Ketiga, pengembangan IPTEK yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Sila-sila Pancasila dalam sistem etika ilmiah. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan oleh Jacob tahun 1987 di halaman 59 sampai 61. Pada intinya, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antar rasa dan akal. Jadi sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Sila ketuhanan
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengandalkan ilmu pengetahuan di mana ilmu pengetahuan dikendalikan pada fungsi semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi autodinamika iptek secara mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Dengan kata lain, percobaan penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat yang harus dapat bermusyawarah sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal. Hasil-hasilnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan kepada keadilan Aristoteles, yakni distributif, legalitas, dan komunikatif dalam pengembangan pengajaran. Penerapan iptek keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Penerapan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang kompleks melalui 3 era penting: Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Masing-masing periode ini memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pemahaman dan penerapan Pancasila dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, era Orde Lama. Pada masa ini, Pancasila mulai diangkat sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Meskipun belum secara eksplisit, dalam pidato Insinyur Soekarno ketika menerima gelar doktor di UGM pada tahun 1951, beliau mengaitkan Pancasila dengan dimensi kemanusiaan, menekankan hubungan antara ilmu dan amal serta karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, penjelasan ini masih bersifat implisit dan tidak mendalam. Yang kedua, era Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila lebih dijadikan sebagai asas tunggal dalam organisasi politik dan kemasyarakatan. Dalam konteks pengembangan ilmu, Pancasila tidak banyak dikaitkan secara tegas. Fokusnya lebih kepada penerapan iptek yang harus berorientasi pada peningkatan martabat manusia. Meskipun terdapat dorongan untuk mengembangkan iptek, penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum terlihat jelas. Yang ketiga, era Reformasi. Pada masa ini, pemahaman tentang Pancasila mulai berkembang dengan lebih baik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menekankan pentingnya sistem inovasi nasional yang mengintegrasikan sumber daya alam, iptek, dan budaya. Begitu juga dengan B.J. Habibie yang dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan perlunya penjabaran Pancasila dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara. Ini menunjukkan bahwa Pancasila mulai dipandang sebagai landasan dalam pengembangan iptek yang lebih konkret. Kesimpulan, secara keseluruhan, sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek di Indonesia cenderung bersifat apologis. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila, upaya tersebut masih memerlukan eksplorasi dan menjelaskan yang lebih mendalam agar Pancasila benar-benar berintegrasi dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara sistematis dan efektif. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa tantangan tersebut. Yang pertama, kapitalisme global. Penguasaan perekonomian dunia oleh kapitalisme telah mempersempit ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, pengembangan ilmu seringkali terpengaruh oleh kepentingan ekonomi yang lebih besar, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya dapat diterapkan.
Yang kedua, globalisasi. Proses globalisasi telah mengakibatkan lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, Indonesia lebih sering berperan sebagai konsumen teknologi, bukan sebagai produsen. Hal ini menghambat upaya untuk berintegrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme. Masyarakat Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi dari negara-negara maju. Konsumerisme ini mengarah pada ketergantungan terhadap produk luar yang mengurangi insentif untuk mengembangkan inovasi berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, wacana. Meskipun Pancasila diakui sering Yang keempat, wacana vs aplikasi. Meskipun Pancasila diakui sebagai dasar pengembangan ilmu, implementasinya seringkali masih berada pada tahap wacana. Kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek belum sepenuhnya terwujud. Yang terakhir, pragmatisme. Banyak masyarakat yang berorientasi pada keberhasilan, kepuasan, dan hasil instan. Sikap pragmatis ini dapat mengabaikan nilai-nilai idealisme yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mempengaruhi pengembangan ilmu yang seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai tersebut. Menghadapi tantangan ini, penting untuk merumuskan strategi yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga Indonesia dapat bersaing secara global tanpa kehilangan identitasnya. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sangat mendalam dan relevan. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci mengenai setiap sila Pancasila dan implikasinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan bahwa manusia hidup dalam konteks spiritual dan moral, di mana setiap tindakan harus berorientasi pada kebaikan. Dalam konteks ilmiah ini berarti kesadaran moral, ilmuwan dan insinyur harus melakukan penelitian dan pengembangan yang tidak merusak lingkungan dan masyarakat. Tanggung jawab sosial. Kode etik ilmiah menuntut agar hasil penelitian demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan manusiawi terhadap sesama. Implikasinya untuk ilmuwan dan insinyur, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk berkontribusi sesuai kemampuan mereka. Humanisme, karya ilmiah dan teknik harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan demi kelangsungan bangsa. Bagi ilmuwan dan insinyur, kerjasama, kolaborasi antar individu dengan beragam keahlian dapat menghasilkan inovasi yang lebih baik. Produktivitas kolektif. Kerja tim yang baik dapat meningkatkan hasil kerja secara signifikan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila ini menegaskan pentingnya berpartisipasi aktif rakyat dalam membangun. Dalam konteks ilmuwan dan insinyur, kontribusi terhadap masyarakat, ilmuwan harus memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pengambilan keputusan yang inklusif. Proses ilmiah dan teknis harus melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini mendorong penghapusan kesenjangan sosial. Dalam konteks ilmu pengetahuan, pengembangan sistem yang adil, ilmuwan dan teknik harus berupaya menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga karyawan. Pembangunan berkelanjutan, penelitian dan inovasi harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesimpulan,
Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan menuntut agar ilmuwan dan insinyur tidak hanya fokus pada inovasi dan teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dapat berkontribusi pada kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.